لنرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما سكفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار ويقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آتوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله
والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah Al-Araf dan Al-Rahman, insyaallah kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Insyaallah kita semua selalu dalam pertolongan Allah. Alhamdulillah kami siap berbahagia ini. Kita kembali berkumpul bermista yang kita cintai. Ya, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita materi AD Ali Imran 83. Tapi sebelumnya mari kita berdoa kembali dengan doa kecerdasan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilaha illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Silakan dibaca dulu ayatnya. 83, 84, 85. Satu ayat yang tadi belum tadarus. Silakan. Iya. Sadaqallahul azim. Jadi dari ayat-ayat sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Kafir. Apa lagi? Munafik, fasik. Iya. Jadi yang dikatakan mereka itu, mereka yang tadi itu yang 3 golongan. Kalau munafik, dia mencari agama selain Islam, tidak? Tidak. Dia Islam, tetapi pengamalannya dia suka-suka dia. Gitu. Kalau fasik, Bodoh. dia Islam tapi tidak mengamalkan. Tapi di mata Allah dia termasuk orang yang mencari agama selain Allah. Kita sudah belajar sebelumnya ya. Jadi yang dinamakan kita sudah tunduk dan patuh itu bagaimana? Menjalankan perintah Allah dengan Akui dan ikuti. Kalau kafir? Kalau kafir tidak mengakui dan tidak mengikuti. Kalau munafik? Mulutnya mengakui, hatinya tidak artinya mengingkari, perbuatannya mengingkari. di tengah-tengah. Waktunya sholat, waktunya maksiat, maksiat. Kalau fasik, mengakui tapi tidak mengikuti. Jadi yang Allah panggil mereka itu 3 kelompok tadi. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Karena sudah pasti, kalau yang tadi kafir sudah pasti tauhidnya bukan la ilaha illallah, sudah pasti mencari agama selain agama Allah. Kalau munafik, dia berpijak di 2 kaki. Syahadatnya Islam, pengamalannya. Kalau fasik, ia mengakui tapi tidak melaksanakan, maka di mata Allah dia mencari agama selain Allah. Jadi berarti dia agamanya apa tuh? Kalau kafir sudah jelas-jelas, ada yang dia mengatakan Tuhan 3, Tuhan punya anak, ya Tuhan punya istri. Kalau munafik, Mengakui. iya Tuhannya Allah tapi tidak mengerjakan. Kalau fasik, suka-suka gue. Mana saya nanti? Iya, tak mau gue. Tahu ada Islam, tahu. Tahu ada siksa kubur, tahu.
tahu kok ilmunya. Maka ada orang kalau kita nasihatin ya itu juga gue tahu. Gue saya kasih tahu kali. Banyak kan yang begitu? Itu masih sholat. Ya gue juga tahu kali sholat. Terus kenapa nggak ngerjain? Belum dapat hidayah. Itu pasti. Jadi dia tahu semua. Kita kasih tahu tentang azab kubur, tahu duluan. Tentang akhirat tahu duluan. Tapi dia tidak mengerjakan, maka di mata Allah berarti dia mencari aturan atau agama selain Islam. Jadi mereka itu 3 kelompok tadi ya. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal, nih kata Allah, padahal apa yang ada di langit, apa yang ada di langit? Hujan. Apa yang ada di langit? Bintang. Seluruh yang ada di langit milik Allah. Jadi kalau tidak mau menyembah di bumi mau kemana? Tidak mau menyembah di bumi, terus lari kemana? Langit. Lari ke langit, langit punya siapa? Nah, loh, kemana tuh? Kata Allah, sedangkan apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri kepada-Nya. Berarti yang dikategorikan tadi mereka itu dia di luar makhluk berserah diri. Matahari meteor 7 lapis langit berserah diri. Malaikat berserah diri. Caci pohon-pohon berserah diri. Tetapi 3 kelompok ini tidak berserah diri. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Kita jangan termasuk yang 3 kelompok. Lalu bagaimana Bunda belum bisa sepenuhnya melaksanakan perintah Allah, belum bisa sepenuhnya meninggalkan larangan Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita hanya dibebankan sesuai dengan kesanggupan. Tugas kita berjuang, ikhtiar. Allah nanti tidak menanyakan hasil, tapi pertanyaan Allah, apakah kamu berbuat atau tidak? Tetapi orang kalau berbuat, kalau dia berbuat walaupun sebesar biji zarah, tauhidnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada nggak? Ada nggak balasannya? Ada. Mana letak ayatnya? Walaupun kebaikan, walaupun sebesar biji zarah, akan aku balas, kata Allah. Sesungguhnya kebaikan dibalas dengan kebaikan. Di mana letak ayatnya? Tapi masih ingat. Sesungguhnya kebaikan dibalas dengan kebaikan. Di mana letak ayatnya? Ya, itu tadi walaupun sebesar bizarah. Sekarang iya, kebaikan dibalas dengan. Nah, sekarang loncat ayatnya. Sesungguhnya kebaikan balasannya kebaikan. Di mana letak ayatnya? Ayat berapa? Semua berserah diri kepada Allah yang di langit beserta isinya, yang di bumi beserta isinya, kecuali yang 3 kelompok tadi tidak diangkat. Di mata Allah dia dianggap mencari agama selain agama Allah. Alhamdulillah. Maka hati-hati. Kita sudah duduk kita sudah belajar langsung pada Al-Quran. Insya Allah kita jangan, kalau kafir insya Allah enggak ya. Walaupun ada tak kemungkinan terpeleset. Doanya apa supaya tidak terpeleset? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah,
jika engkau sudah beri kami ilmu, jangan tinggalkan kami, jangan sesatkan kami, karena engkau maha pemberi petunjuk. Ada kemungkinan kita di orang munafik? Ada. Apa obatnya? Zikir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu sudah apa ya? Sudah ada 2047. Ada kemungkinan jadi orang fasik? Sangat mungkin. Jadi kita berlindung kepada Allah supaya kita tidak tergolong dalam 3 kelompok ini. Karena kalau kita tergolong dalam 3 kelompok ini, na'udzubillah, itulah kerugian yang sangat besar. Kita duduk di taklim, kita baca ayat-ayat Allah. Kalau kita termasuk 3 kelompok ini, itulah kerugian yang teramat besar. Tapi kalau kita tidak termasuk 3 kelompok ini, tapi bunda, sholat sunnahnya masih kurang, iya nggak apa-apa, nanti ditingkat. Al-Qur'annya masih tertati-tati, iya nggak apa-apa, nanti ditingkat. Maka ini kan libur ya, kita libur lebih awal, diberi PR, one day one juice, itu maksudnya itu. Nggak usah tergesa-gesa, tati, baca dengan tati. Insya Allah nanti lebih lancar. Sholat malamnya masih banyak tidur sama bangunnya bunda. Ya, nggak apa-apa, nanti ditingkat. Infaknya masih gontok-gontokan bunda. Ya nggak apa-apa, nanti ditingkat. Karena apa? Kita masih dalam perjalanan. Dan jangan berkata tidak bisa, tapi belum bisa. Jadi ada harapan nggak nanti kita dalam barisan Rasulullah? Insyaallah. Jadi kalau kita keluar dari 3 kelompok ini, walaupun ibadah kita belum sempurna, insya Allah kita nanti pantas di dalam barisan Rasulullah SAW. Amin insya Allah. Kita balik aja. Jadi semuanya berserah diri kepadanya, baik suka maupun terpaksa. Jadi baik suka maupun tidak suka datang kepada Allah, kecuali yang 3 kelompok. Dan hanya kepadanya mereka dikembalikannya. Siapa? Allah. Kepada Allah. Kita lanjut. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah. Jadi Rasulullah berdakwah, suruh sampaikan, ya Muhammad, yang harus kamu sampaikan kepada umatmu, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Apa yang diturunkan kepada kita? Al-Quran. Jadi telan semuanya ya. Apa yang diturunkan kepada kami? Sebelum kita diturunkan kepada siapa Al-Quran? Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Lalu pertanyaannya, bunda, zaman Nabi Ibrahim memang sudah Al-Quran? Pasti pertanyaan itu kan? Zabur apa? Al-Quran. Al-Quran, seperempatnya Al-Quran. Taurat? Setengahnya. Setengahnya Al-Quran. Injil? 3/4. Maka di sini disebutkan, katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami siapa nih? Allah. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Jadi Allah tidak membedakan nabi dan rasul. Adapun mukjizat yang berbeda-beda bukan berarti dibedakan. Tetapi perjuangan beliau menghadapi umatnya berbeda-beda. Perilaku atau tantangan di kalangan umatnya masing-masing nabi itu berbeda-beda. Nabi Lut umatnya gimana?
Nabi Lut sesama Lut jenis LGBT. homoseks. Maka mukjizat diberikan kepada Nabi Lut. Nabi Ibrahim Memuja berhala ya. umat seperti apa yang dihadapi? Penyembah api dan berhala. Rasulullah Macam. apa yang dihadapi? Rasulullah menghadapi kaum yang seperti apa? Jahiliyah, kembali bodoh. Maka Nabi dan Rasul itu menyatakan tidak dibeda-bedakan, tetapi mukjizatnya berbeda-beda, disesuaikan dengan kadar menghadapi umatnya seperti apa. Gitu ya. Maka kalau ulama akhir zaman, kalau terpilih dan dipilih Allah sebagai ulama akhir zaman, kira-kira tantangannya berat atau berat? Berat. Karena semuanya muncul lagi. Jahiliyah muncul, homoseks, lesbi muncul, penyembah berhala muncul kan? Penyembah api muncul kan? Dan itu disempurnakan oleh teknologi. Dari benda kecil ini nih, semua maksiat ada. Jadi kalau terpilih sebagai penerus Rasulullah di akhir zaman, jangan harap perjuangannya mudah. Nabi dan Rasul, karakter umatnya nggak banyak-banyak. Jadi Nabi Lut homoseks, Nabi Ibrahim penyembah api dan berhala, dan lain-lain masing-masing. Tetapi ulama akhir zaman, semua kejahatan dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah muncul semua. Pembunuhan di mana-mana gampang sekali. Pelecehan seksual adanya di tempat-tempat yang kita percaya anak kita, yang dia bersorban. Kita percayakan anak kita, kita harap anak kita bisa tampil baca Al-Quran, bisa kelontokan hadis, tapi di situ terjadi maksiat. Maka ulama akhir zaman yang benar-benar ulama itu seperti mencari jarum di sekali. Agama itu bukan untuk diperdebatkan, dipelajari, diamalkan, disampaikan. Lalu bagaimana Bunda? Makanya kita bersyukur, kita belajar langsung ke Al-Quran. Begitu ada orang jahiliyah datang, oh enggak, kami sudah tahu ayat. Bukan begitu cerita. Mau orang bilang apa namanya itu homoseks diilegalkan, kita tetap menentang. Ada muncul isu yang aneh-aneh seperti corona dan lain-lain, kita tetap ngaji. Alhamdulillah kita tidak pernah libur karena corona. Justru dari corona kita punya sedekah subuh, dan kita bisa baksos, dan kita bisa punya anak asuh, dan kita bisa membantu saudara kita yang lain. Kenapa? Karena kita belajar langsung ke Al-Quran, tidak apa katanya. Alhamdulillah. Kembali ke ayat, gitu ya. Jadi Nabi dan Rasul itu tidak dibeda-bedakan. Adapun mukjizatnya berbeda-beda, itu disesuaikan dengan kadar beliau menghadapi umatnya atau kaumnya. Satu lagi, diulang lagi nih. Jadi ayat 85 diulang lagi, ayat 83-nya diulang lagi di ayat 85. Dan siapa yang mencari agama selain agama
hanya satu golongan nabi yang berhak berada dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon sama Allah, kita berjuang dari sekarang, insya Allah kita termasuk yang layak dan harus berada dalam barisan Rasulullah, walaupun mungkin ilmu kita tidak seberapa. Selalu kita sampaikan, idealnya kita ini banyak ilmunya, banyak amalnya. Tetapi kalau belum bisa banyak ilmunya, biarlah sedikit ilmunya tapi banyak amalnya. Ilmu yang dapat kita amalkan dan itu sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang nanti akan diakui oleh Rasulullah dan Allah izinkan kita menerima syafaat. Oh iya, kasihan tamu datang bagaimana. Oh dia habis rusak 3 hari, lagi dibetulin gak bisa. Ya, gitu ya. Diulang lagi. Bagaimana tadi kesimpulannya? Biarlah ya, idealnya ilmunya banyak, lalu amalannya banyak. Tapi kalau tidak bisa banyak, biarlah sedikit tapi diamalkan. Diamalkan sesuai dengan contoh Rasulullah supaya kita layak dan kita diaku menjadi umat Rasulullah. Insya Allah, amin. Kita tunggu ayatnya. Dan di akhirat dia yang mana? Yang tadi 3 kelompok tadi. Di akhirat dia termasuk orang-orang yang